Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat teman-teman. Ini lagi nderes ya. Kita lagi nderes ini. Kita nderes pagi-pagi ini kita nderes teman-teman. Ya karena tadi agak gremes ya. Jadi kita nunggu habis gremes baru kita mulai lagi ini ya. Tapi ini ada yang jatuh itu kemarin. Pas kita tinggal mungkin di pancal pitik atau gimana ya. Karena ayam juga banyak di sini. Agak tumpah ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya bisa selalu mengikuti channel YouTube Wirata Daya ya. Karena channel YouTube Wirata Daya selalu mengupload ya untuk video pertanian ya, termasuk karet dan sebagainya ya. Karena kita kerjanya di pertanian teman-teman ya, termasuk kayak beginilah kita pagi-pagi sudah kerja dulu. Karena kalau kita mau meliput punya orang, kalau kita belum kerja dulu, artinya kita akan rugi ya. Ruginya apa? Jadi kerjaan kita akan terbengkalai kalau kita nggak deres dulu, habis deres baru kita bikin YouTube ya, kan gitu teman-teman. Jadi kalau kita bikin YouTube dulu, terus deresnya belakangan atau nanti itu susah, masalahnya takut hujan dan sebagainya, hambatan banyak teman-teman kalau di pertanian ini. Jadi maka dari itu teman-teman yang punya kebun karet, kalau nderes itu yang harus tepat waktu ya, karena kalau musim ini dikejar hujan juga teman-teman ya. Kalau maunya kan pagi sekali ya. Kalau saya tadi yang pagi itu di lokasi sana teman-teman, tapi nggak bikin video yang pagi karena kita ngejar waktu ya. Kita ngejar waktu, jadi nggak bikin video di sana, bikinnya di sini. Nah itu caranya teman-teman. Jadi untuk teman tani semuanya, kalau khususnya petani karet, jangan sampai ada yang gini ya. Kemarin kita ditinggal pulang lebaran ya, tinggal mudik. Ini yang deres orang, jadi banyak yang kena kayu ya. Jadi kita hindari yang tukang nyadap ini, kalau hindari jangan sampai kena kayu ya. Kalau kena kayu kita akan rugi ya. Ruginya apa? Karena dia pulihnya kulit ini lama teman-teman ya. Kulitnya ini pulihnya agak lama, minimal ya 5 bulan 4 bulan lah baru pulih ya. Jadi kalau untuk kita selalu mau bagus ya, kita rawat betul-betul supaya kita jangan sampai lukanya kena kayu teman-teman. Jadi cara memulihkan ini teman-teman ya, kita harus support dulu pupuk mutiara, pupuk TSP sama urea teman-teman ya. TSP sama urea ukurannya 1:2 ya, urea 2, TSP 1 itu ukurannya supaya ini cepat pulih. Nah yang kayu ini ya, ini kan kena kayu ya, sekitar 15 cm ini yang kena kayu teman-teman, sekitar 15 cm. Jadi walaupun 15 cm karena rapatnya ini nanti lambat, jadi kita puteran sampai sini nanti kita nggak dapat teman-teman ya. Jadi kalau kita muter sampai sini nggak dapat, sudah itu kalah sebelah, karena ini belum tembus, ini nggak bisa dideres ini teman-teman. Kalau ini belum pulih lagi, punya kulit kayak ini nggak bisa dideres karena putus nanti. Itu ya caranya begitu. Jadi teman-teman kalau mau yang punya budidaya karet harus waspada memang ya. Jangan sembrono kalau panen. Kalau sembrono kita akan rugi sendiri ya. Akan rugi sendiri. Kita jatuhnya terlambat panen kita. Terlambat kalau kita kalau kita misalkan kita nggak bisa panen sendiri ya, nyuruh orang yang sudah bisa ya. Jangan sampai asal nyuruh orang, akhirnya kita akan terlambat untuk masa pertumbuhan ini kan. Jadi kalau nyambung ini misalkan ada 15 cm ini ya, sekitar ya makan waktu 4 bulanan teman-teman, 4 bulanan baru bisa ketemu kulit antara kulit bawah kulit atas ini ya.
Itu caranya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan orang yang belum paham, kita main deres-deres, betul getahnya banyak, tapi hasilnya kita kan akan rugi putaran ini teman-teman ya, jarak putaran. Jadi teman-teman tentang pupuk tadi ya, teman-teman kalau mau pupuk itu diusahakan musim hujan ini, kalau ini bisa di tengah-tengah sini ya, kira-kira semeter setengah lah dari pohon ya, jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat yang makan kan akar bukan berambut. Kalau yang kira-kira 1,5 meter ini masih berambut ya. Kita kalau ini kan sudah banyak yang legok-legok ya, kita taburkannya ada di legokan ini nggak apa-apa teman-teman, taburkan tapi jangan terlalu. Kalau yang kena tanah miring nanti dikowak ya, yang kena tanah miring dikowak supaya tidak ngalir ya kalau kena hujan, karena ini situasi cuaca ini berbeda teman-teman. Kemarin ramalan cuaca bulan April Mei itu panas, buktinya kemarin April panas bentar, sekarang Mei hampir ini udah setengah bulan Mei ini hujan terus teman-teman. Itu jadi cuaca di Kalimantan ini tidak bisa diprediksikan. Jadi makanya kita harus selalu hati-hati kalau mengenai di pertanian ya, apalagi musimnya ini tidak menentu ya, panas hujan itu udah yang dikerjakan sekarang. Kadang-kadang mau deres berangkat subuh, subuh itu udah hujan teman-teman, jadi sehingga kita dalam kerugian itu enggak deres itu udah rugi. Karena begini teman-teman, tanaman karet ini kayak kita punya toko ya. Kalau kita nggak buka toko kita, itu nggak jadi duit teman-teman. Beda sama petani pisang, petani jagung, petani sawit. Biar kita tinggal kemana aja, itu tetap masih bisa panen teman-teman ya. Kalau seandainya ini petani karet ini sama dengan konter, sama dengan toko. Kalau nggak dibuka, itu nggak ada yang beli. Berarti nggak dapat duit, sama dengan rumah makan juga gitu. Jadi kalau petani lain seperti jagung, pisang, sawit itu walaupun nggak kita kerjakan itu tetap menghasilkan teman-teman ya. Itu caranya. Jadi kalau karet ini tidak kita betul-betul rawat itu kita akan rugi, karena kalau nggak kita datangi tidak berhasil teman-teman. Biang keluarkan hasil itu kalau mau kita sembah setiap pagi ya. Itu makanya kita rawat betul-betul, jangan sampai kena kayunya kalau deres. Disitulah keletakan kita, terlambat kita teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.